Halo sobatku, berjumpa kembali dengan saya Bobby Kelana. Pada kesempatan ini saya hadir dengan konten misteri tentang sejarah pembangunan bendungan air peninggalan penjajah Belanda, di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Sore ini, udara di sini sangat sejuk dan nyaman, angin bertiup sepoi-sepoi, dan pemandangan di tempat ini sungguh indah dan elok, karena tempat ini dikelilingi bukit dan persawahan yang sangat hijau, karena kesuburannya. Tetapi di balik keindahan dan keelokan tempat ini, menyimpan sejarah yang sangat mengiris hati, dan di balik kokoh dan kuatnya bangunan bendungan ini, ada 3 jasad manusia yang sengaja ditanam hidup-hidup, di dalam adonan adukan semen untuk tumbal pembangunan bendungan air ini, pada waktu zaman Belanda dahulu. Dan sampai sekarang tempat manusia itu ditanam, sering mengeluarkan darah segar, menetes di sela-sela tumpukan batu, dan orang-orang di sini menyebutnya batu berdarah. Untuk itu saya Bobby Kelana, akan mengajak Anda untuk ikut menelusuri fakta sejarah, pembangunan bendungan air ini, dan bagaimana jasad itu bisa ada di dalam bangunan ini. Simak video ini sampai selesai biar Anda paham, jadi jangan kemana-mana sobat, terus panteng di channel saya Bobby Kelana. Inilah bendungan air Sinyur Desa Susukan, Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Sekilas kita dapat melihat struktur dan tata letak materialnya begitu rapi dan tersusun dengan sempurna, menandakan bangunan ini sangat kokoh, dan kuat dan terbukti tidak termakan zaman sampai sekarang masih kuat, dan tegap. Bendungan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda, yang mana pada waktu itu dibangun dengan perencanaan yang matang oleh arsitek-arsitektur bangsa Belanda, yang begitu piawai dan terkenal, dalam hal pembangunan saluran irigasi, untuk lahan pertanian. Bangunan ini diperuntukkan untuk mengairi lahan-lahan pertanian pada masa itu, karena di wilayah ini struktur tanahnya sangat subur, yang sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dan konon kata salah satu warga desa Susukan, di masa pembangunannya melibatkan penduduk setempat yang tinggal di sekitar pembangunan proyek ini. Dan seiringnya berjalan waktu, entah karena apa, proyek ini membutuhkan wadal atau tumbal nyawa manusia, untuk syarat agar bangunan ini tetap berdiri dan kokoh, dan gak tanggung-tanggung meminta tumbal nyawa manusia 3 orang. Untuk memenuhi kebutuhan itu pihak pengelola proyek atau stakeholder dari proyek pembangunan berupaya untuk mewujudkan tumbal nyawa manusia, dengan cara apapun, dan menurut salah satu warga desa Susukan, dan dia menerangkan bahwa cerita yang dia dapat,
berasal dari kakeknya zaman dahulu, bahwa di kala itu di daerah Jatinunggal, ada sebuah acara emprongan atau penari ronggeng, yang sedang main di sana, dan entah bagaimana caranya ketiga penari ronggeng itu sudah ada di lokasi pembangunan, bendungan air susukan. Saat itu pembangunan sudah mulai pengecoran, dan sudah dibuat pasangan kerangka pengecoran, yang siap diisi semen cor. Para penari ronggeng itu dengan kejamnya dipaksa untuk dimasukkan ke dalam ruangan kerangka pasangan, bangunan tiang jembatan, yang sudah dipersiapkan, dan setelah masuk ke dalam kerangka jembatan tiang, kedua penari ronggeng itu langsung ditimbun adonan semen cor, dalam keadaan hidup-hidup, dan keduanya tewas seketika, posisinya di tiang depan jembatan, dan untuk penari ronggeng yang ketiga ditanam di belakang jembatan, posisi pas di bawah pohon beringin. Untuk yang satu ini sebelum ditanam di ruda paksa dulu, dan disiksa dulu, oleh orang Belanda, dan setelah itu, nasibnya sama dengan kedua temannya dimasukkan ke dalam ruangan pasangan cor, terus ditimbun hidup-hidup, oleh adonan semen sampai tewas, dan ketiganya, menjadi tumbal pembangunan jembatan ini dengan keadaan yang mengenaskan, dan setelah itu, anehnya setiap hari tertentu, waktu zaman dulu, tempat dia ditanam sering keluar tetesan darah segar kental, yang mengalir dari sela-sela susunan batu, dan sampai sekarang, warna merah darah itu masih ada, dan mengering. Dan orang-orang di sekitarnya menyebutnya batu berdarah. Demikian sobatku konten dari saya Bobby Kelana, semoga konten ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarahnya, dan mencintai sejarahnya, sesuai apa kata Bung Karno, ingat jas merah jangan lupakan sejarah. Oke sobatku, sebelum saya pamit izinkan saya untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya.